warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Dahlia, nomor pokok mahasiswa 212121037 dari kelas 2A. Di sini saya akan menyampaikan kembali artikel saya yang berjudul Menumbuhkan Nilai Moral dalam Kumpulan Cerpen Filosofi Kopi karya Lestari. Dengan dua cerpen yaitu Filosofi Kopi, Sikat Gigi, dan Sepotong Kue. Adapun untuk identitas bukunya, yaitu bukunya berjudul Filosofi Kopi, penulis Lestari, penerbit PT Bentang Pustaka, tahun terbit 2012, tebal buku 142 halaman. Selanjutnya, sinopsis dari ketiga judul cerpen yang saya analisis, yaitu cerpen Filosofi Kopi, Sikat Gigi, dan Sepotong Kue Kuning. Yang pertama, sinopsis dari Filosofi Kopi. Cerpen Filosofi Kopi ini menceritakan tentang perjuangan dua sahabat bernama Ben dan Jody yang mendirikan sebuah kedai kopi yang bernama Filosofi Kopi dengan slogan "Temukan diri Anda di sini". Ben yang merupakan peramu dan barista handal di Jakarta yang mencintai aroma kopi dan proses dari pembuatan kopi. Ben tidak hanya sekadar meramu, mengecap rasa, tapi juga menemukan kopi yang dia buat. Ben menarik arti, membuat analogi, hingga terciptalah satu filosofi untuk jenis ramuan kopi yang dibuatnya. Nah, sedangkan Jody, selain ia mempunyai saham di kedai filosofi kopi itu, ia juga merupakan seorang ahli dalam ilmu administrasi. Di kedai mereka, setiap pelanggannya akan diberi secari kertas kecil sesuai dengan pesanan kopinya. Cerpen yang berjudul Sikat Gigi. Judul ini sesuai dengan perilaku Egi, tokoh utama perempuan yang suka berlama-lama menyikat gigi dan menyukai kebiasaan itu. Dan tokoh bernama Tio, yaitu sahabatnya Egi, mencintainya tanpa takut kehilangan apa itu cinta. Meskipun Egi sendiri masih mempunyai seorang yang mencintainya. Tio yang seorang ete yang tidak bisa mengerti dengan pilihan Egi yang memilih hanyut dalam luka masa lalu. Dan tepat di ulang tahun Egi yang ke-27, Tio memberikan hadiah sebuah sikat gigi elektronik. Tujuannya agar Egi terus berada di dalam lamunannya. Karena ketika Egi menyikat gigi, kepingan masa lalunya dengan laki yang dia cintai hilang begitu saja. Dan Tio ingin Egi melupakan kenangannya bersama masa lalunya. Egi tidak terima dengan alasan itu, karena dengan begitu Tio mengakui mempunyai rasa lebih kepada dirinya. Akhirnya, persahabatan yang sudah mereka bangun selama bertahun-tahun berubah asing dalam semalam. Hampir genap setahun mereka tidak berkomunikasi. Tio memilih mengalah dengan egonya dan menemui kembali sahabat yang dicintainya. Tio sadar bahwa sulit menghapus pikirannya tentang Egi. Dan Egi juga mengakui hal yang sama, bahwa Tio adalah hidup nyatanya, tiket kembali pulangnya. Dalam setahun itu, mereka merenungi semuanya, mencoba mengerti, dan mencoba kesempatan yang mungkin tidak ada lagi jika mereka tidak mengambil kesempatan itu. Selanjutnya, judul ketiga yaitu Sepotong Kue Kuning. Nah, cerita ini menceritakan tentang tokoh Lei dan Indi. Lei yang telah mempunyai istri dan memiliki hubungan lain dengan Indi. Kondisi emosional dan psikis yang dirasakan oleh tokoh Indi sangat terasa sekali. Mungkin memang seperti suatu fenomena yang sering kali terjadi di lingkungan sekitar kita. Indi mencintai Lei meskipun sudah tahu kenyataan tentang hubungannya. Seakan-akan Indi rela mencintai
meskipun tidak akan bisa memiliki jiwa lain sepenuhnya. Cerita ini terasa sekali kesabarannya dan rasa sakit yang diterima oleh Indi, karena Indi merasa telah memberikan separuh hati dan jiwanya untuk Clay yang membuat dirinya dan hatinya merasa nyaman. Namun, lagi-lagi kenyataan memang tak bisa dipungkiri bahwa Indi harus melepas jiwanya, yaitu Lei. Sampai akhirnya Indi menyadari bahwa yang selama ini menemani dirinya di pinggir jendela hanyalah sepotong kue kuning. Cerpen karya Lestari ini yang berjudul Filosofi Kopi merupakan salah satu cerpen yang ada di angkatan 2000. Angkatan 2000 ini merupakan nama yang diciptakan oleh Korylayun Rampani. Generasi ini sering disebut sebagai sastra Indonesia mutakhir. Selama tahun 90-an dan 2000-an, banyak desas-desus tentang rencana lahirnya reformasi, tetapi tidak ada juru bicara yang ditemukan. Pada tahun 2000, Polri merekrut sekitar 100 penyair, cerpen, penulis, esai, bahkan kritikus. Di awal abad ke-21, beberapa fenomena menarik dapat diamati dalam perkembangan fiksi Indonesia. Antara lain, munculnya ungkapan yang sering disebut sastrawangi. Kelahiran parfum kontroversial ini rupanya dipicu oleh terbitnya novel-novel bertema seksual oleh beberapa pengarang perempuan muda. Sastrawangi lahir di awal tahun 2000-an dengan karakter yang penuh kebebasan dan kehati-hatian, terutama dalam mengungkap hal-hal tabu yang awalnya tidak layak disebut dan layak dipublikasikan. Selanjutnya, saya akan mencoba menganalisis cerpen yang berjudul Filosofi Kopi, Sikat Gigi, dan Sepotong Kue Kuning karya Lestari ini menggunakan pendekatan didaktis. Di dalam cerpen Filosofi Kopi terdapat beberapa nilai moral, yaitu nilai kejujuran, tanggung jawab, hati nurani, rendah hati, dan konsekuen. Nilai kejujuran dan tanggung jawab contohnya terdapat di dalam cerpen yang berjudul Filosofi Kopi pada bagian setahun lalu aku resmi menjadi partner kerjanya. Berdasarkan asas saling percaya antar sahabat, ditambah kenekatan berspekulasi, kuserahkan seluruh tabunganku menjadi saham di kedainya. Selain modal dalam uang dan ilmu administrasi, aku tak tahu apa-apa tentang kopi. Itu menjadi modal band seutuhnya. Nah, kutipan ini menunjukkan tema persahabatan yang sangat dekat dan memiliki ide dan keinginan yang sama. Namun, dalam karakter Ben, ia memiliki semangat solidaritas dan tanggung jawab yang besar, sehingga Ben dan sahabatnya membuka minuman kopi. Bisnis ini, meskipun mereka hanya bergantung pada prinsip saling percaya, hal ini ditunjukkan dengan bukan karena asas saling percaya antara sahabat ditambah kenekatan berspekulasi. Nah, bukan berarti Jody bisa percaya begitu saja. Mungkin keyakinannya untuk memberikan modal usaha karena Jody melihat karakter Ben yang sangat bertanggung jawab dan serius dengan apa yang dilakukan Ben. Karakter Ben dan Jody adalah teman dekat dan sudah mengenal satu sama lain secara pribadi dan jujur satu sama lain, sehingga mereka bekerja sama untuk membuka sebuah kafe. Terdapat nilai moral yaitu hati nurani. Contohnya pada cerpen Sikat Gigi di bagian aku menatapnya iba. Egi dengan pipi basah, tangisannya yang tak pernah bersuara, dan girangan itu menderas ketika aku menutup bukuku, memilih merangkulnya. Dalam kutipan ini, si tokoh aku
masih mempunyai hati nurani. Tidak tega ia membiarkan Egy menangis sendiri, dan ia mencoba merangkulnya. Nilai moral selanjutnya yaitu rendah hati. Dari kutipan cerpen filosofi kopi pada bagian banyak sekali orang yang doyan kopi tulus ini. Bapak sendiri tidak ngerti kenapa. Ada yang bikin seger, bikin tentrem, bikin sabar, bikin tenang, bikin kangen, hahaha, macem-macem. Padahal kata bapak sih biasa-biasa saja rasanya, Mas. Barangkali memang kopinya yang ajaib. Bapak tidak pernah ngotak-atik, tapi berbuah terus. Dari kali pertama tinggal di sini, kopi itu sudah ada. Kalau Tius itu asalnya dari almarhumah anak gadis bapak. Waktu kecil dulu, tiap dia lihat bunga kopi di sini, dia suka ngomong tius-tius gitu. Nah, dari apa yang dikatakan oleh bapak penjual kopi ini, ia tetap rendah hati meskipun banyak orang yang memuji kopi buatannya tersebut. Bapak itu bisa saja bersikap sombong, apalagi desanya hanya ia menjual kopi seenak itu. Namun, dengan kerendahan hatinya, ia tetap tidak merasa hebat, karena ia rasa yang membuat kopi buatannya banyak disukai orang, itu karena bagusnya kopi yang sudah lama tumbuh di halaman rumahnya. Nilai moral lain yang ada di kumpulan cerpen FK ini juga yaitu nilai konsekuen. Nilai moral lain yang ada di kumpulan cerpen FK ini juga yaitu nilai konsekuen. Contohnya di cerpen sepotong kue kuning pada bagian seperti si buta yang mendadak melihat, Indi sontak tersadar bahwa penjara itu sudah menjadi hidupnya. Total dan sungguh dia tak siap. Rasa sesak yang akrab mengimpit dadanya terus mendesak hingga tak lagi tertahan. Penjara air mata yang sudah lama dinonaktifkan memompa deras butir-butir air asin yang membuat kulit pipinya seperti meleleh. Doa-doa yang dia lapangkan setiap malam selama 5 tahun dirontokkan di atas sana, berubah menjadi celaan dan penyesalan. Menghujaninya bertubi-tubi. Indi tidak tahu apa saja yang sudah dia doakan. Pastinya berlaku banyak, karena hujan itu rasanya tak mau berhenti. Dia perintik menusuk bagai pisau. Indi menyesal, dulu telah banyak bicara. Nah, pada kutipan ini, Indi sudah mendapatkan konsekuen dari pilihannya dulu, yang rela menjadi wanita kedua dari lelaki yang sudah beristri. Penyesalan telah didapatkan oleh Indi. Rasa sesak yang menghimpit dadanya antara penyesalan dan sakit hati karena tidak dipilih menjadi satu-satunya dari pria yang dia cinta. Namun, dari penyesalan ini, Indi bisa bangkit kembali tanpa harus menggenggam sepotong hati milik orang lain lagi. Kesimpulannya, dari kumpulan cerita pendek karya Lestari pada judul Filosofi Kopi, Sepotong Kue Kuning, dan Sikat Gigi, terdapat banyak nilai-nilai moral yang bisa kita tumbuhkan pada diri kita. Dari mulai nilai kejujuran, yang menjadi tolak ukur orang mempercayai kita, rasa tanggung jawab yang membuat kita tahu mana yang menjadi prioritas kita. Ada hati nurani yang dapat menumbuhkan rasa kepedulian kita kepada orang lain. Ada rendah hati yang dapat menghindari penyakit hati yaitu sombong. Sampai nilai moral yang terakhir yaitu konsekuensi. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Dari nilai ini, kita bisa lebih bijak lagi dalam menentukan pilihan kita. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari artikel saya yang berjudul Menumbuhkan Nilai Moral dalam cerpen Filosofi Kopi karya Lestari. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.